Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan sebentar. Izin share screen, Bu. Bisa, Bu? Baik, modul yang akan saya bawakan, nama informasi umum, nama penyusun Arif Rahmadiansyah, institusi SMPN 2 Salatiga. Kemudian alokasi waktu 80 menit atau 2 jam pelajaran. Kompetensi awal, peserta didik mampu mendeskripsikan perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik direkomendasikan untuk minimal dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam interaksi sosial. Kegiatan pertama kali adalah membuka pelajaran, yaitu guru mempersiapkan alat pendukung pembelajaran, kemudian memberi salam, meminta salah satu murid untuk membuka kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama, yang persepsi. Kemudian untuk yang intinya, guru menjelaskan tugas hasil karya dikumpulkan lewat link yang sudah disediakan. Kemudian yang terakhir nanti ada penutup dengan ditambahi dengan refleksi dan diakhiri dengan doa. Ngaten, Ibu. Oke. Lanjut asesmennya, Pak. Kemudian untuk asesmen penilaian sikap itu tentang berbentuk penilaian diri yang dikemas dalam suatu tabel, baik sikap amanah maupun jujur. Peserta didik diminta untuk memberikan tanda centang sesuai keadaan yang sebenarnya. Ada 5 poin, nanti peserta didik Pak Arif Rahmadiansyah. Temanya adalah menjadi pribadi amanah dan jujur. Kemudian untuk model pembelajarannya pakai model apa ini, Pak? Model project based learning, Bu. Terus kemudian dalam modul ajar Pak Arif ini mana yang menunjukkan atau mengindikasikan bahwa modul ajar ini berbasis HOTS? Bisa ditunjukkan? Berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill. Mungkin lebih ke prakteknya, Bu, menurut saya. Jadi anak-anak nanti diminta untuk berpikir HOTS-nya itu di prakteknya gitu setelah bekerja sama dengan satu kelompok. Itu termasuk C berapa itu? Seingat saya, kalau nggak C1, C2, Bu. C1 itu apa? Menerangkan, membaca, memberi indeks, memberi kode, memberi label. Kalau C2 apa? Kalau C2, melakukan inferensi, melaporkan, membandingkan. Baik, kita pindah ke P5 PPRA, Pak. Oh ya, ini kan tadi kalau saya lihat kan Pak Arif tugasnya di SMP Negeri 2 Salatiga ya? Iya. Langsung ke modul P5 PPRA. Modul P5 PPRA yang dibuat oleh Pak Arif Rahmadiansyah mengambil tema apa, Pak? Pemula jiwa dan raganya. Topiknya apa? Topiknya be mindful every day. Apa itu maksudnya? Ya, ini saya minta dari teman-teman yang dari kurikulum, Bu. Jadi diharapkan peserta didik dapat membangun 3 dimensi profil belajar Pancasila. Ada kebutuhan mendesak apa di sekolah di SMP Negeri 2 Salatiga sehingga kemudian tema dan juga topik itu perlu diangkat, Pak? Kalau untuk alasan menurut pengertian pendek saya, karena sudah ada jadwalnya dari sekolah, Bu. Karena setiap tahun kami melakukan 3 kali P5. Nah, itu nanti dimensinya disesuaikan dengan yang sudah dibagi sesuai jadwal. Oke, baik. Terakhir kita ke PTK. Untuk PTK tidak di-upload, Pak? Tidak ya. Judulnya kemarin apa, Pak, PTK-nya, Pak? Judulnya peningkatan hasil belajar materi menjadi pribadi amanah dan jujur melalui pendekatan project based learning pada siswa kelas 8 SMP 2 Salatiga semester asal. Coba saya melihat untuk rumusan masalahnya seperti apa.
Oke, coba sebentar untuk yang kata pengantar. Kata pengantar itu ada Profesor Prof Mansur selaku dekan. Di bawahnya dekan ada siapa lagi? Nanti dilengkapi. Ya, kemudian coba rumusan masalahnya. Sekarang untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan apa saja, Pak? Bisa dijelaskan? Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, Bu. Observasi saja? Observasi, kemudian nanti ada sedikit wawancara dengan peserta didik. Baik, terima kasih. Dari saya cukup, silakan. Selanjutnya kepada Pak Agung, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rina. Pak Arif masih bersama kami ya. Iya, Bapak. Buka modul ajarnya, Pak Arif ini fokusnya ke apa namanya amanah dan jujur ya. Iya, Bapak. Baik, boleh diinformasikan kepada kami kira-kira kreativitas apa yang Pak Arif tawarkan ketika Pak Arif di modul ajar mempunyai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu yang terutama yang siswa atau peserta didik mampu menunjukkan contoh amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas apa yang Pak Arif tawarkan? Kalau untuk sikap bahwa jadi kami berusaha untuk meyakinkan peserta didik untuk melakukan dua sikap ini mungkin bisa dibuktikan dengan tadi yang namanya tabel yang harus dicentang. Misal dia sudah membayar di kantin dengan jujur, ambil satu, bayarnya satu. Peserta didik bisa diajak untuk membuat hasil karya sedikit tentang membuat poster atau infografis, biasanya melalui Canva atau hal-hal yang lain yang mana peserta didik itu minat yang di bidang mananya gitu, Pak. Oke. Kira-kira kalau dari segi apa istilahnya praktek antara amanah sama jujur itu peserta didik atau siswa tingkat kesulitannya lebih tinggi yang mana antara amanah sama jujur? Kalau menurut pendek saya, Pak, bukan antara dua sikap ini yang mana yang lebih sulit. Menurut saya lebih ke penerapan kepada peserta didiknya ini. Karena yaitu tadi pembiasaan ini kan tidak hanya sebatas 1 hari jadi, karena butuh sebanyak hari, mungkin tidak cukup 1-2 bulan, bahkan bisa lebih dari Oke, berikutnya untuk tes BTG silahkan dibaca materi yang saya akan share 10, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Billahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Oke, berikutnya menulis. Silakan ditulis kalimat yang terkait dengan jujur. Saya diktekan. Qulil haqqo walau kana murron. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kira itu dari saya, Bu Rina. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Agung dan juga Pak Arif, Rafadiansyah. Oke, alhamdulillah selesai untuk komprehensif pada hari ketiga ini. Oke, silakan Pak Arif Rahmadiansyah bisa meninggalkan ruangan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.